Saudara-saudara yang terkasih, selamat bertemu kembali di channel pelayanan ini. Jadi kita akan kembali mengisi hati pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan yang akan saya ambil dari Roma 8 ayat 28. Mari kita buka Roma 8 ayat 28. Ayat ini sangat penting sekali buat kita untuk mengerti dan mengingat senantiasa akan kebaikan dari dan untuk Tuhan. Roma 8 ayat 28, firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang mengasihi, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sakit penyakit, jatuh, terpuruk, bangkrut, dirumahkan, sedang banyak terjadi di era pandemi sekarang ini. Mungkin saudara bertanya-tanya ya, apa kebaikannya buat saya? Apa yang terjadi atas diri saya yang seolah-olah semuanya menentang saya? Bahkan mungkin kita akan bertanya-tanya, kita tidak tahu apa kebaikannya buat kita. Saya tidak atau belum melihat sama sekali kebaikannya buat diri saya. Mungkin kita bertanya seperti itu. Tetapi ingat, itu adalah janji Tuhan. Ya, bahwa segala sesuatu dikerjakan bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Dan ini adalah janji Tuhan. Saudara merasakannya, melihatnya atau tidak, itu soal bagaimana iman saudara. Dan iman itu anugerah dari Tuhan. Karena itu mintalah Roh Kudus untuk senantiasa memberikan kekuatan pada diri saudara, dan supaya diberi iman yang kokoh, yang teguh di dalam menghadapi apapun. Saudara yang terkasih, saya mau sedikit sharing ya, bahwa tanggal 27 Desember 2020 yang lalu, saya terserang stroke. Saya pikir saya sudah habis. Saya pikir saya sudah selesai, saya pikir saya sudah tamat, saya pikir saya hanya tinggal sejarah. Tetapi anehnya, yang luar biasa yang saya rasakan, bahwa saya merasa seperti hanya perlu istirahat saja, bukan sakit yang begitu hebatnya. Sekali saja saya merasakan sakit yang luar biasa, pada saat kepala saya nyerinya luar biasa. Akhirnya saya tertidur, dan baru sadar pada saat saya di rumah sakit sedang diperiksa, sedang dia dalam ruangan medical check, baru saya sadar bahwa saya masih hidup, masih diberikan kesempatan hidup. Saya justru melihat luar biasanya Tuhan menggerakkan anak-anaknya untuk menolong saya. Karena posisi saya pada waktu itu adalah sendirian. Yang pertama kali kakak saya yang menolong tepat pada waktunya. Padahal kalau telat sebentar saja mungkin boleh bilang segala sesuatunya sudah lewat. Pasti terlambat. Dia juga pas atau sedang ada di Indonesia dan menolong saya, memberikan obat-obatan yang mahal untuk pemulihan saya. Dan kedua, suami istri adik saya perempuan. Mereka rumahnya jauh dari tempat saya, tapi mereka rutin menengok, lihat saya, dan mengantar rehab di rumah sakit. Dan saya yakin kalau bukan digerakkan oleh Roh Kudus yang menggerakkan, mereka pasti enggan untuk datang. Kerjaannya juga banyak, kerjaannya bersih. Juga tante saya yang merawat saya, yang memasakkan saya dan rutin mengingatkan saya untuk minum obat. Saudara yang terkasih, semuanya dikerjakan bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau saya renungkan, praktis hanya 5 hari saya di rumah sakit, dan 1 bulan kurang 5 hari tepatnya saya sudah bisa jalan, dan 3 bulan kurang, bahkan 3 bulan kurang beberapa hari, sebenarnya kurang beberapa minggu, saya sudah merasa fit, merasakan pemulihan yang luar biasa dari Tuhan. Dan puji Tuhan, mungkin sekarang ini saudara juga sedang mengalami sakit, sedang bangkrut, sedang dirumahkan, sedang mengalahkan atau berjuang mati-matian untuk menghadapi pandemi ini.
sedang dirumahkan, atau apapun kendala yang sudah hadapi. Tapi percayalah, semua itu dikerjakan bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara yang percaya. Saudara mungkin belum melihatnya, apa kebaikannya buat saudara. Tapi kalau saudara orang percaya, janji itu berlaku buat saudara. Apapun kebaikannya nanti, di mana saudara belum mengetahuinya, jangan pusingkan itu. Itulah iman. Tidak melihatnya, namun tetap percaya. Aku percaya Tuhan, kuatkan dan mampukan aku. Jangan saudara bersandar pada kekuatan sendiri. Bersandarlah pada Tuhan, bersandarlah pada Kristus, berpusatlah pada Dia. Berharap hanya kepada Dia. Sebab hanya Dialah sumber pertolongan kita. Hanya Dialah sumber keselamatan kita. Dia tahu yang kita alami sejelas-jelasnya. Bahkan saat saudara sedih, saudara kecewa, saudara putus asa, Dia tahu. Pada saat saudara menjerit, hanya satu kata, tolong. Itu pun Tuhan tahu. Jadi sekali lagi, selalu ingat, kita akan mengingat kebaikan spiritual untuk lebih dekat kepada Allah. Dan sebenarnya ini adalah hal yang utama. Bukan hanya melekat pada hal yang nampak. Tentu kita perlu sandang, pangan, papan, kebutuhan pokok dan sebagainya selama kita hidup di dunia ini. Tapi yakinlah semuanya itu pasti akan Tuhan cukupkan, akan dicukupi. Temukan rahasia ilahi dari firman Tuhan yang bernilai kekal. Saudara-saudara, setiap pemeliharaan Allah itu lebih cenderung untuk kebaikan spiritual orang-orang yang mengasihi Allah, membawa mereka lebih dekat kepada Allah, menyapi mereka dari dunia dan memasangkan mereka ke sorga. Ketika orang kudus bertindak di luar karakter, maka koreksi akan digunakan untuk mengembalikan mereka. Dan semuanya dikerjakan oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Apapun yang terjadi di dunia ini, yang terjadi dalam hidup kita, apakah itu perang ataupun peristiwa, bahkan peristiwa Natal, semua menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan kemuliaannya. Semua yang Allah rancang adalah untuk kemuliaan dirinya sendiri dan untuk kebahagiaan dirinya sendiri sebagai tujuannya, tujuan akhir. Dia nyatakan pada kasih karunia dan kekudusannya sebagai jalan supaya dikenal oleh orang-orang pilihannya. Dan semuanya melalui kasih karunia-Nya. Jadi saudara yang terkasih, jangan sia-siakan kasih karunia-Nya. Kasih karunia Allah jangan pernah saudara sia-siakan. Sebab itu yang menuntun pada keselamatan hidup kekal. Coba saudara membantu, saudara tanyakan dalam diri saudara, saudara hidup hanya berapa tahun? Berapa tahun misalnya saudara jadi wali kota, menjadi bupati, menjadi gubernur, atau bahkan presiden? Maksimal 2 periode. Artinya semua itu terbatas. Hanya beberapa tahun saja. Jadi tidak mungkin akan terjadi selama-lamanya. Semuanya ada waktunya, semuanya ada batasnya. Ada masanya, ada periodenya. Dan pikirkan itu untuk prioritas mulai sekarang. Pada hal-hal yang bernilai kekalan. Allah memulihkan beberapa melalui kelahiran baru dan kuasa Allah kasih. Kuasa kasih karunia-Nya. Dan kita renungkan, panggilannya pasti berhasil. Panggilan Allah pasti berhasil. Artinya apa? Sekuat apapun saudara menolak Kristus, itu akan sia-sia. Kalau Dia memanggil saudara, saudara pasti tunduk dan sukarela mengikuti Dia. Mungkin orang lain menganggap itu sebagai suatu kebodohan, sebagai sesuatu yang sia-sia dan sebagainya. Saudara pasti ikut kalau Tuhan memanggil saudara. Semakin banyak yang kita ketahui tentang banyak hal,
maka semakin sedikit kita bertanya-tanya. Tapi semakin kita dituntun di dalam misteri Injil, semakin kita terpengaruh olehnya. Sementara Allah ada untuk kita, dan kita tetap ada di dalam kasih-Nya. Kita mungkin dengan keberanian suci untuk menentang semua kuasa kegelapan. Meski waktu yang kita gunakan untuk pelayanan itu bisa jadi untuk bisnis, untuk hal-hal yang menyenangkan kita, untuk yang menghasilkan uang dan sebagainya. Siapa yang dia predestinasikan? Predestinasi itu pelaksanaan rancangan ketetapan Allah. Siapa yang dia predestinasikan? Dia juga yang memanggil mereka. Dia juga yang akan memanggil mereka. Itu adalah panggilan yang efektif, artinya pasti berhasil. Panggilan Tuhan pasti berhasil. Yang akan menentang panggilan Injil, mereka akan merasa bersalah dan berada di dalam murka Allah. Apalagi kalau menentangnya mati-matian, menolak mati-matian Injil kasih karunia. Dan kita selalu ingat, harus selalu ingat, akan senantiasa di dalam kasih-Nya, di dalam kasih Allah. Saudara yang kasih Dia itu penuh kasih. Bahkan saat saudara bilang saudara sudah kehabisan kasih, tetapi Dia tetap kasih. Jangan sia-siakan kasih Tuhan. Gunakan semuanya itu untuk kebaikan Tuhan. Waktu yang singkat ini gunakan bagi Dia. Kasih siapapun apa adanya, siapapun dia. Kasih Tuhan sebagaimana Dia mengasihi saudara. Saudara memang berat buat terutama orang yang pernah melukai saudara, merasa berat ya. Tetapi kita harus taat untuk mengasihi dia, mendoakan dia dan sebagainya. Dia sudah mengasihi kita. Salibnya itu bukti. Ini mendorong iman dan harapan kita, karena bagi Allah caranya, pekerjaannya adalah sempurna, dan kita tidak perlu meragukannya lagi. Betapa tinggi, dalam, panjang, dan lebar kasih dari Kristus yang melampaui pengetahuan, yang melampaui akal budi kita, yang semuanya itu serba terbatas. Kemampuan kita terbatas, akal budi kita terbatas, pengertian kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, semuanya terbatas. Tetapi kita harus sadar, ingat dan bersukacita bahwa kita tetap dalam kasih-Nya. Semakin banyak kita mengetahui hal-hal lain, semakin sedikit kita bertanya-tanya. Semakin jauh kita dituntun ke dalam misteri Injil, semakin kita akan terpengaruh olehnya. Dan kita harus ingat bahwa Allah ada untuk kita, dan kita tetap dalam kasih-Nya. Kita mungkin akan diberi suatu keberanian suci untuk menentang semua kuasa kegelapan yang menghalangi kita, yang merintangi kita untuk datang berhala. Saudara yang dikasih, apapun yang terjadi pada kita, ingat, dunia ini tidak akan kiamat. Dunia ini tetap berjalan. Kita pun akan berhasil, tetapi akan ada akhir zaman. Jadi sekali lagi, entah itu karena sakit, entah itu karena umur yang sudah tua renta, sendirian, dan sebagainya, kita pasti akan berakhir. Dan semuanya ada akhir zaman. Sekali lagi, segala sesuatu dikerjakan bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Dan janji itu berlaku untuk orang percaya. Pegang teguh janji itu. Kita tetap bisa senantiasa bersandar pada Tuhan, mengadu, mengeluh, curhat, berkeluh kesah, bahkan mungkin memohon, berlutut. Kita boleh berencana apapun, tapi mari utamakan beri yang terbaik untuk Tuhan. Mulai sekarang, utamakan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.